Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai stimulasi khusus perkembangan anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dalam konsumsi makanan. Selamat mendengarkan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Divin, ada Rani, Salma, Wayu, Syifa, dan Desti Yaska. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai 5 poin. Yang pertama ada prinsip perkembangan kemampuan konsumsi atau pola makan anak. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam konsumsi makanan. Yang ketiga, siklus perkembangan kemampuan konsumsi makan anak. Yang keempat, cara untuk menstimulasi perkembangan anak dalam konsumsi makanan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu rekomendasi makanan untuk perkembangan anak. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan kemampuan konsumsi atau pola makan anak. Makan adalah salah satu kegiatan yang memerlukan koordinasi dari semua sistem sensoris tubuh. Perilaku makan yang muncul pada saat bulan pertama kehidupan merupakan naluri. Kemudian, pada bulan kedua hingga akhir bulan kelima atau keenam adalah aktivitas yang menggunakan refleks motorik menghisap dan menelan. Untuk usia 6 bulan ke atas, perilaku makan perlu untuk dilatih karena pada saat usia 6-9 bulan adalah periode kritis untuk perkembangan keterampilan makan anak. Keterampilan makan pada anak ditunjang oleh keterampilan oral motorik. Keterampilan oral motorik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan berbicara, proses menelan makanan, dan mengonsumsi berbagai tekstur makanan. Keterampilan ini melibatkan kekuatan dan fleksibilitas otot-otot wajah dengan mulut yang berkoordinasi dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam konsumsi makan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam konsumsi makan. Yang pertama, faktor ekonomi. Variabel ekonomi yang menjadi faktor dalam mempengaruhi konsumsi makan pada anak adalah tingkat pendapatan keluarga dan harga dari suatu bahan pangan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku makan pada anak yang dimulai dari lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Faktor kebudayaan atau kepercayaan dapat mempengaruhi konsumsi jenis makanan tertentu. Yang selanjutnya, pantangan. Pantangan atau alergi pada suatu bahan makanan dapat mempengaruhi kebiasaan makan pada anak. Faktor selanjutnya yaitu agama. Konsep halal dan haram dapat mempengaruhi pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi. Faktor selanjutnya pendidikan dan pengetahuan ibu, di mana nantinya akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Faktor yang selanjutnya adalah pola asuh orang tua yang berhubungan dengan cara menentukan strategi untuk memberikan kontrol terhadap konsumsi makan pada anak. Faktor yang selanjutnya mengenai strategi untuk meningkatkan kebiasaan makan anak, seperti melakukan pembatasan, memberikan imbalan kepada anak, dan mengenalkan makanan-makanan sehat kepada anak sejak kecil. Selanjutnya, faktor pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh orang tua dengan pembatasan. Yang kedua, paksaan untuk makan. Yang ketiga, makanan sebagai imbalan. Yang keempat, imbalan berupa materi. Yang kelima, imbalan berupa pujian. Dan yang terakhir adalah aksesibilitas, di mana faktor-faktor pola asuh orang tua ini akan mempengaruhi pola konsumsi makan pada anak. Selanjutnya yaitu siklus perkembangan kemampuan konsumsi makan sang anak. Usia 6 bulan boleh makan apa saja dari menu meja makan keluarga dan harus diperhatikan frekuensi pemberiannya, takarannya, teksturnya, variasinya, serta respon makanan dan kebersihannya. Setiap kali makan, berikanlah MPASI bayi dengan takaran paling sedikit untuk usia 6-7 bulan sebanyak 6-7 sendok makan. Kemudian untuk usia 8 bulan sebanyak 8 sendok makan dan untuk usia 9 bulan sebanyak 9 sendok makan. Anak usia 2-3 tahun sudah memiliki kemampuan self-help eating, di mana mereka mampu mengambil makanan sendiri dan memakai sendok ataupun garpu pada saat makan. Untuk anak usia 3-5 tahun, mereka sudah dapat memilih makanan mana yang disukainya.
Selanjutnya, pada poin keempat ada cara untuk menstimulasi perkembangan anak dalam konsumsi makanan. Yang pertama, yaitu jemput, di mana istilah ini digunakan untuk makanan yang dapat dipegang oleh tangan atau jari jemari bayi, serta memungkinkan untuk dimakan dan dimasukkan ke dalam mulut oleh bayi sendiri. Yang kedua, ada baby led weaning, di mana metode kegiatan makan yang sering dikonsumsi oleh keluarga, serta memberi kesempatan anak untuk makan sendiri sejak awal proses pengenalan makanan pendamping ASI. Selain itu juga, baby led weaning ini merupakan strategi untuk melatih bayi mengenal rasa, tekstur, bentuk, dan makanan. Yang ketiga ada feeding rules, di mana ada 3 poin. Yang pertama ada jadwal makan sendiri harus teratur, serta durasi maksimalnya itu 30 menit. Yang kedua ada lingkungan, di mana saat bayi makan tidak boleh ada distraksi apapun, misalnya game, TV, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada prosedur, di mana prosedur ini mendorong anak untuk bisa makan sendiri. Selanjutnya dengan stimulasi oromotor, di mana kematangan oral motor umumnya terjadi pada usia 4-6 bulan. Definisi oromotor sendiri yaitu sistem gerak otot yang mencakup area rongga mulut termasuk rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi. Gerakan dan koordinasi struktur otot wajah dan mulut ini sangat penting dalam proses berbicara anak, proses menelan, dan mengkonsumsi berbagai tekstur makanan. Untuk stimulasi oromotor yang tepat yaitu dengan pemberian makan tepat waktu, variasi makanan, dan tekstur yang sesuai dengan perkembangan anak. Selanjutnya, menghindari picky eater dan selective eater, di mana picky eater ini merupakan perilaku makan anak yang pilih-pilih pada suatu jenis makanan namun masih mau mengkonsumsi jenis makanan lain dari kelompok makanan yang sama. Misalnya, anak menolak mengkonsumsi telur namun mau mengkonsumsi ayam. Hal tersebut terjadi karena kedua makanan tersebut berasal dari kelompok nutrisi yang sama, yakni protein hewani. Sedangkan selective eater yakni kondisi di mana anak menolak semua jenis makanan dari satu jenis kelompok zat nutrisi. Misalnya, ia menolak mengkonsumsi semua yang mengandung karbohidrat dan protein. Nah, perilaku selective eater ini dapat mengakibatkan kekurangan zat gizi makro dan mikronutrien pada anak. Selanjutnya, rekomendasi makanan untuk perkembangan anak. Topik terakhir yang akan dibahas adalah mengenai rekomendasi makanan untuk bayi. Bayi usia 4-6 bulan dapat diberikan bubur, karena pada usia ini, bayi sudah memiliki keaktifan pada saraf sensori di lidahnya. Kemudian bayi usia 7-11 bulan disesuaikan dengan stimulasi khusus finger food seperti makanan yang dipotong dengan seukuran jari sehingga mudah digenggam seperti buah, sayuran, daging, keju, telur, roti, pasta, dan ikan. Kemudian buah atau sayuran seukuran jari yang direbus atau dikukus dapat digunakan sebagai menu awal. Saat bayi diperkirakan sudah siap menyuapi diri dengan sendok, maka cobalah untuk memberikan makanan yang lebih tebal dan lengket seperti yogurt, kentang tumbuk, atau keju. Bayi tidak benar-benar butuh air hingga usia 1 tahun, karena mereka sudah mendapatkan air dari ASI atau susu formula. Buah atau sayuran seukuran jari yang direbus atau dikukus dapat digunakan sebagai menu awal. Selanjutnya adalah contoh makanan untuk bayi. Usia 4-6 bulan, bayi dapat diperkenalkan kepada makanan padat mulai dari usia 4-6 bulan, karena di usia inilah bayi mulai kehilangan refleks hisap lidah. Beranjak dari makanan yang dihaluskan ke makanan yang perlu digigit tidak bisa langsung dilakukan, maka makanan permulaan bisa dicoba dengan pisang atau alpukat yang dihaluskan. Selanjutnya adalah contoh makanan untuk bayi usia 7-11 bulan. Misalnya seperti pasta kecil, sayuran, buah, dan daging yang dipotong kecil, yogurt, kentang tumbuk, keju, dan roti yang dipotong kecil. Nah, hampir semua jenis makanan ini dapat juga diberikan pada bayi yang disuapi dengan tekstur makanan tidak berbentuk bubur harus, melainkan dipotong seukuran jari sehingga mudah digenggam anak. Selanjutnya adalah rekomendasi makanan untuk balita dan anak usia dini. Yang pertama adalah menghindari pengulangan menu setiap harinya untuk mencegah adanya kebosanan, mencukupi kebutuhan zat gizi anak usia dini, menu variasi dan seimbang, menghindari makanan yang memiliki duri atau tulang, dan dilengkapi juga dengan sayur serta buah. Porsi per hari untuk sayuran 3 porsi, buah 2 porsi, makanan pokok 3 porsi, tinggi kalsium 3 porsi, dan kaya protein 2 porsi. Kemudian pola makan anak usia dini yang baik dianjurkan makanan yang seimbang dan bervariasi, menghindari kebiasaan makanan instan dan makanan manis, makanan yang mudah disiapkan. Selanjutnya adalah standar kebutuhan energi sehari prasekolah adalah
67-75 kalori per kilogram berat badan, sedangkan kebutuhan proteinnya adalah 10-20% dari total energi. Banyak sedikitnya jumlah makanan per porsi bisa disesuaikan dengan kemampuan makan balita prasekolah. Kebutuhan zat gizi pada orang dewasa berbeda dengan kebutuhan zat gizi pada usia balita karena pada masa balita terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah contoh makanan untuk balita dan anak usia dini. Anak usia dini menjadi tahapan waktu yang penting untuk pengembangan perilaku makanan dan pola makan yang baik. Pola makan anak usia dini yang baik dianjurkan makanan yang seimbang dan bervariasi, menghindari kebiasaan makan instan, dan juga mudah disiapkan. Pertumbuhan linear anak usia dini berhubungan secara positif dengan keragaman makanan dan konsumsi suplementasi vitamin. Keragaman makanan dan gizi seimbang menjadi acuan dalam pembuatan menu makanan dan penyediaan makan anak usia dini. Contoh makanan dari balita dan anak usia dini seperti nasi goreng rilakuma yang mengandung brokoli dan wortel, nasi ayam teriyaki yang disertai juga dengan sayur selada, fettuccine carbonara yang berisi limpa ayam dan sayuran, takoyaki sayuran, nugget dan stik tempe, sate buah, kroket, sentuling, dan puding buah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.